Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing tesis Profesor Agus Saratono dan juga Bapak Ibu dosen penguji tesis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Risiko Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU pada proyek pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban. Saya sendiri Alif Setiat Ricardo dari MMUGM Kampus Jakarta. Fenomena dan tren pada skema KPBU. Kenapa skema KPBU menjadi pilihan pemerintah? Yaitu menjadi tekanan untuk mengurangi utang dalam anggaran negara dan pemenuhan kebutuhan penyediaan infrastruktur dengan mengundang pihak swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur. Menurut Endo dan Ram tahun 2021, tren penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU telah mengalami perkembangan selama beberapa dekade terakhir di negara berkembang, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana dengan KPBU di Indonesia? Melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, pemerintah telah mengatur bahwa penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu dilaksanakan melalui dukungan pihak swasta dengan prinsip usaha secara sehat. Kemudian, di Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016, percepatan penyediaan infrastruktur prioritas dilakukan dalam pemantauan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP. Data KPPIP pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 33 proyek strategis nasional atau PSN sektor jalan dan jembatan menggunakan skema KPBU dengan total nilai investasi mencapai 338,84 triliun rupiah. Jalan tol akses Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek infrastruktur di sektor jalan dan jembatan yang menggunakan skema KPBU dan juga berstatus sebagai PSN. Peran Jalan tol akses Pelabuhan Patimban yang pertama, infrastruktur pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang direncanakan menjadi pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Yang kedua, mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah di sekitar Subang, Indramayu, Purwakarta, dan Karawang melalui peningkatan konektivitas dengan Jalan Nasional Pantura dan Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Skema KPBU yang digunakan pada proyek ini yaitu SBOT atau Supported Build Operate Transfer dengan dukungan konstruksi oleh pemerintah sepanjang 22,94 km dari 37,05 km. Hal ini cukup menarik karena mayoritas konstruksi fisik mendapat dukungan dari pemerintah. Kemudian dari hasil lelang pengusahaan jalan tol diperoleh pemenang yaitu Konsorsium Jasa Marga Akses Patimban yang berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Akses Patimban nomor 30 tanggal 24 Januari 2023, lingkup pengusahaannya antara lain pendanaan konstruksi dan pengadaan tanah, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Masa konsesi selama 50 tahun dengan struktur permodalan 70% pinjaman dan 30% ekuitas. Temuan pada laporan manajemen PT Jasa Marga Patimban per Maret 2025 terdapat 3 isu strategis. Yang pertama, terjadinya keterlambatan pelaksanaan konstruksi lingkup PT JAP yang semula direncanakan dimulai pada triwulan 1 2025 harus mundur pada triwulan 4 2025 sehingga jadwal pengoperasian juga turut mundur semula pada triwulan 2 2026 menjadi triwulan 2 2027 atau mundur selama 1 tahun. Kemudian isu strategis yang kedua, terjadinya perubahan rencana usaha dari hasil estimasi PT JAP yang terjadi peningkatan total biaya investasi sebesar 11,72% dari rencana usaha awal yaitu 5,026 triliun rupiah. Ini disebabkan peningkatan komponen biaya investasi terutama biaya konstruksi yang menyebabkan penurunan nilai IRR sebesar minus 0,05%. Dan isu strategis yang ketiga, yaitu adanya kebutuhan penambahan lahan sebesar 9,315 hektar dengan kondisi belum ditetapkan dalam penetapan lokasi oleh Pemprov Jawa Barat. Hal ini tentunya dapat berdampak semakin mundurnya pembebasan tanah, pelaksanaan konstruksi, dan juga pengoperasian. Perlu dipahami kembali bahwa KPBU merupakan kontrak jangka panjang, di mana pihak swasta atau badan usaha menanggung risiko signifikan, sementara sifat alami dari risiko itu sendiri berubah seiring waktu. Sehingga diperlukan analisis risiko dalam pelaksanaan proyek KPBU perlu dilakukan secara kontinu dan dilakukan mitigasi risiko secara optimal untuk menjaga keberlangsungan proyek. Pertanyaan penelitian terdapat 3 hal. Yang pertama, apa saja peristiwa risiko yang dihadapi PT JAP? Yang kedua, bagaimana penilaian dari evaluasi risiko yang dilakukan oleh PT JAP? Yang ketiga, apa mitigasi risiko yang dapat dilakukan PT JAP sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan proyek? Tujuan penelitian terdapat 3. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa risiko yang memiliki dampak signifikan. Yang kedua, memperoleh hasil evaluasi risiko dan penilaian risiko sebagai dasar PT JAP melakukan mitigasi risiko. Dan yang ketiga, memperoleh strategi mitigasi risiko sebagai upaya tindak lindung risiko dan sebagai pertimbangan untuk dilaksanakan para pihak terkait. Landasan teori yang pertama, definisi dan jenis kontrak KPBU serta kategori risiko KPBU kebanyakan diambil dari panduan Public-Private Partnerships Reference Guide volume ketiga dari World Bank tahun 2017. Definisi KPBU menurut World Bank yaitu kontrak jangka panjang antara entitas dengan antara badan usaha swasta dengan instansi pemerintahan dalam penyediaan aset pelayanan bagi publik dengan kondisi pihak badan usaha atau swasta menanggung beban risiko dan tanggung jawab secara signifikan dan kompensasi diukur dari ketercapaian prestasi. Menurut Yescom dan Farquhar Harsan, kontrak KPBU harus memenuhi 7 kriteria, yaitu durasi jangka panjang, lingkup perencanaan pembangunan pengoperasian oleh pihak swasta, modal dari pihak swasta, kompensasi kepada pihak swasta itu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat umum sebagai user, ataupun kombinasi.
Dan juga kepemilikan infrastruktur diatur berupa di tangan pemerintah atau dikembalikan setelah kontrak berakhir. Kemudian adanya skema pembagian risiko, dan yang terakhir tujuan, yaitu penyediaan layanan infrastruktur kepada publik. 3 parameter yang dilakukan secara luas untuk menentukan jenis kontrak KPBU, antara lain jenis asetnya, apakah greenfield atau brownfield. Yang kedua, lingkup fungsi yang dibebankan kepada usaha, apakah design, build, finance, maintain, dan operate. Dan yang ketiga, bagaimana badan usaha mendapatkan kompensasi. Terdapat dua alternatif, yaitu user pays, dibayarkan melalui pengguna, dan juga government pays oleh pemerintah. Kemudian, terdapat 10 kategori risiko yang lazim ditemui pada skema KPBU, yaitu site risk, risiko yang berkaitan dengan kondisi asli, lingkup lokasi KPBU. Kemudian yang kedua, design, construction, and commissioning risk. Yang ketiga, operation risk. Yang keempat, demand and commercial risk. 5, regulatory or political risk. Yang keenam, change in legal or regulatory framework risk. Yang ketujuh, default risk. Yang kedelapan, economic or financial risk. 9, force major risk. Dan yang ke-10, asset ownership risk. Bagaimana manajemen risiko KPBU dilakukan? Menurut Nur et al. Tahun 2014, risiko dalam proyek KPBU tidak dapat sepenuhnya dieliminasi, sehingga terminologi manajemen risiko akan lebih tepat digunakan dalam mengantisipasi risiko proyek KPBU. Menurut panduan ISO 31000 tentang manajemen risiko tahun 2018, terdapat 6 aktivitas dalam melakukan manajemen risiko. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi. Yang kedua, penentuan lingkup, konteks, dan kriteria. Yang ketiga, asesmen risiko. Yang keempat, perlakuan risiko. Yang kelima, pelaporan dan juga pencatatan. Dan yang keenam, monitoring dan review. Pada penelitian tesis kali ini, analisis risiko dilakukan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Metode FMEA ini dikembangkan oleh NASA pada 1963. Metode FMEA ini dilakukan dengan menentukan penilaian peristiwa risiko dengan 3 parameter, yaitu severity, occurrence, dan detection. Skala penilaian diberikan dalam rentang 1 sampai dengan 10. Dari ketiga parameter tersebut diperoleh nilai risk priority number atau RPN dengan formulasi RPN sama dengan parameter S dikali O dan dikali D. Menurut Nasrallah et al. Tahun 2023, metode analisis dengan FMEA terbagi dalam 4 langkah utama, yaitu melakukan proses pemetaan dan identifikasi, yang kedua menyusun daftar potensi bahaya yang rawan menjadi penyebab masalah dan potensi risiko, dan yang ketiga mengidentifikasi seluruh kemungkinan kegagalan beserta tingkat dampaknya, dan yang keempat merumuskan strategi untuk diimplementasikan berdasarkan prioritas dan kategori risiko sesuai skor RPN setiap peristiwa risiko. Deskripsi dari setiap 3 skala parameter, yaitu skala severity, ditentukan dengan seberapa besar dampaknya terhadap penambahan jadwal dan biaya. Kemudian skala occurrence ditentukan dari seberapa besar kemungkinan peristiwa risiko terjadi, dan detection ditentukan dari seberapa sulit metode deteksi dilakukan untuk peristiwa risiko tersebut. Setelah mendapatkan nilai RPN, dilakukan pemetaan risiko ke dalam matriks risiko berukuran 10 kali 10. Pada sumbu horizontal merupakan parameter occurrence kali detection dengan skala 10 sampai dengan 100, dan skala severity pada sumbu vertikal dengan skala 1 sampai dengan 10. Matriks risiko dibagi ke dalam 3 kategori risiko berdasarkan nilai RPN. 3 tingkat risiko tersebut antara lain, risiko dengan RPN 1 sampai dengan 250 merupakan risiko tingkat rendah dengan warna hijau, kemudian risiko dengan RPN 250 sampai dengan 500 merupakan tingkat moderat dengan warna kuning, dan risiko dengan RPN 500 sampai dengan 1000 dengan warna merah merupakan risiko tingkat tinggi. Setelah ditentukan tingkat risiko melalui mapping matriks risiko, ditentukan respon risiko sebagai dasar perumusan mitigasi risiko. Terdapat 4 jenis respon risiko, yaitu accept, avoid, transfer, dan mitigate. Metode penelitian yang dilakukan pada tesis kali ini, yaitu desain penelitian menggunakan metode kualitatif eksploratif, yaitu melakukan wawancara dengan responden yang relevan dari Jasa Marga Group, dan melakukan observasi dengan pengumpulan data-data sekunder, dan responden memberikan penilaian dari peristiwa risiko berupa rating, angka skala 1 sampai dengan 10. Metode pengumpulan data terbagi 2, yaitu data primer melalui wawancara in-depth interview dengan semi-structure, dan narasumber dipilih dengan purposive sampling berdasarkan kriteria jabatan, posisi dalam model 3 lini manajemen risiko Jasa Marga, dan seberapa lama bekerja di perusahaan. Kemudian data sekunder yang digunakan yaitu laporan tahunan perusahaan, PPJT, business plan, dan laporan manajemen. Terdapat 7 narasumber yang terlibat dalam penelitian kali ini, yaitu antara lain Direktur Utama PT JAP, General Manager Keuangan dan Administrasi PT JAP, Manajer Rekayasa Teknik dan Desain PT JAP, kemudian PMO Land and Construction Dep Head PT Jasa Marga Pusat, kemudian Toll Road Investment Development Dep Head PT Jasa Marga Kantor Pusat sebagai lini pertama. Kemudian di lini kedua ada Risk Management Department Head, dan juga di lini ketiga ada Internal Audit Senior Group Head. Metode analisis data pada penelitian tesis kali ini yaitu disajikan ke dalam tabel format FMEA sebagai berikut. Dari kolom paling kiri yaitu kategori risiko, yaitu sesuai dengan 10 kategori risiko yang telah dibahas sebelumnya. Dari hasil wawancara diperoleh identifikasi peristiwa risiko yang dipetakan sesuai dengan kategori risiko. Kemudian dari hasil wawancara juga diperoleh deskripsi dampak, penyebab, dan tindakan kontrol terhadap risiko. Kemudian dilakukan pengisian kuesioner untuk mendapat valuasi risiko, yaitu penilaian skala 1 sampai dengan 10 untuk setiap parameter S, O, dan D. Penilaian setiap parameter dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata dari seluruh responden. Setelah memperoleh nilai RPN, kemudian kita kategorikan berdasarkan tingkat risiko, yaitu rendah, moderat, dan tinggi. Yang akan selanjutnya
menjadi dasar untuk menentukan respon risiko, yaitu apakah accept, avoid, transfer, atau mitigate, yang menjadi dasar perumusan rekomendasi mitigasi risiko. Hasil pengumpulan data, peristiwa risiko teridentifikasi sebanyak 56 peristiwa, dengan kategori design, construction, and commissioning risk menunjukkan peristiwa risiko terbanyak, yaitu berjumlah 15, karena mencakup beberapa tahapan pengusahaan jalan tol pelabuhan Patimban yang paling krusial, yaitu tahap perencanaan teknis atau desain, tahap konstruksi fisik, dan tahap layak fungsi jalan tol. Kategori site risk terdapat 8 peristiwa risiko yang cukup beragam. Semuanya terkait dengan kebijakan pemerintah proses tempat, permasalahan perizinan, sampai dengan permasalahan yang melibatkan masyarakat sekitar lokasi proyek. Kategori yang erat kaitannya dengan risiko kebijakan politik dan perubahan regulasi dari pemerintahan pusat dapat terlihat dari risiko pada kategori regulatory or political risk yang sejumlah 6 peristiwa risiko dan kategori change in legal or regulatory framework risk sejumlah 5 peristiwa risiko. Kategori risiko demand and commercial risk teridentifikasi 4 peristiwa risiko yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kelayakan investasi. Kemudian ini adalah tabel format FMEA dari hasil analisis risiko. Dari kiri, kategori risiko, kemudian peristiwa risiko, dan selanjutnya sampai dengan diperoleh RPN dan tingkat risiko. Ini merupakan sampling dari setiap kategori risiko yang merupakan risiko dengan RPN tertinggi di setiap kategorinya. Tingkat RPN tertinggi berada pada demand and commercial risk, yaitu risiko proyeksi volume lalu lintas tidak tercapai sesuai rencana usaha awal, dengan RPN 489,19. Setelah memperoleh setiap nilai RPN untuk seluruh peristiwa risiko, selanjutnya kita petakan ke dalam matriks risiko. Dari matriks risiko terdapat 12 peristiwa risiko yang masuk ke dalam zona kuning atau moderat, dan 44 peristiwa risiko lainnya masuk ke dalam zona hijau atau rendah. Beberapa risiko berada di zona batas kuning atau moderat, dan merah atau tinggi, yaitu peristiwa risiko DC1 dan DC2. Hal ini menunjukkan bahwa apabila perlakuan risiko tidak cukup efektif untuk menurunkan dampak dan peluang kejadiannya, maka muncul potensi peningkatan exposure risiko sehingga peristiwa risiko bergerak ke zona risiko yang lebih tinggi. Kemudian berdasarkan matriks risiko ini juga dapat diambil prioritas perlakuan pada 12 risiko yang berada di zona kuning dengan tingkat risiko moderat. Ini adalah hasil dari perlakuan dan mitigasi risiko untuk 12 risiko moderat. Kita dapat perhatikan 3 peristiwa risiko tertinggi dengan nilai RPN tertinggi memiliki hubungan atau korelasi penyebab dan dampak. Dapat dilihat pada risiko DC1, yaitu proyeksi volume lalu lintas tidak tercapai sesuai rencana usaha awal, disebabkan karena pengembangan pelabuhan Patimban dan kawasan industri di sekitar jalan tol tidak tercapai sesuai rencana. Hal ini tentunya sejalan dengan peristiwa risiko RP6 apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah terkait prioritas pengembangan pelabuhan Patimban dan kawasan industri, maka akan berdampak kepada risiko DC1, yang mana terjadinya risiko DC1 berdampak kepada terjadinya risiko DC2, yaitu proyeksi pendapatan tol tidak tercapai sesuai rencana usaha awal. Seluruh risiko moderat memperoleh respon risiko mitigate. Jika kita lihat rekomendasi mitigasi risiko yang dapat diberikan pada risiko tertinggi, yang pertama, yaitu dengan melakukan review kajian lalu lintas secara berkala dengan kondisi realisasi pengembangan kawasan sebagai bentuk monitoring dan pengawasan kondisi pengembangan kawasan sesuai realisasi dan dampaknya terhadap proyeksi pada rencana usaha. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan pemerintah maupun pihak pengembang untuk rencana pengembangan kawasan ke depan. Hal ini penting untuk memperoleh kepastian kapan kawasan tersebut berkembang sesuai dengan rencana. Simpulan yang dapat diberikan pada penelitian tesis kali ini, yang pertama, risiko pelaksanaan skema KPBU pada proyek jalan tol pelabuhan Patimban teridentifikasi sejumlah 56 peristiwa risiko dengan risiko terbanyak pada kategori design, construction, and commissioning risk dengan 15 peristiwa risiko. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil analisis risiko dengan metode FMEA diperoleh 12 peristiwa risiko dengan tingkat moderat dan 44 peristiwa risiko dengan tingkat rendah, serta tidak terdapat peristiwa risiko dengan tingkat tinggi. Sehingga 12 risiko dengan tingkat moderat menjadi prioritas untuk pelaksanaan mitigasi risiko. Peristiwa risiko dengan RPN tertinggi, yaitu proyeksi volume lalu lintas tidak tercapai sesuai rencana usaha awal dengan nilai RPN 489,19, sedangkan peristiwa risiko dengan RPN terendah itu penyerobotan lahan ruang milik jalan tol Rumija Tol AO2 dengan nilai RPN 48,41. Kemudian 3 risiko dengan RPN tertinggi yaitu DC1, DC2, dan RP6 memiliki keterkaitan. Apabila risiko RP6 terjadi, maka akan berdampak pada peluang terjadinya risiko DC1, dan selanjutnya apabila risiko DC1 terjadi, maka berdampak pada terjadinya risiko DC2. Kemudian simpulan yang ketiga, dari hasil analisis diperoleh 34 risiko dengan perlakuan mitigate dan 22 risiko dengan perlakuan accept. Terhadap 12 risiko tingkat moderat yang memberikan dampak signifikan, seluruhnya diberikan perlakuan risiko mitigate. Risiko dengan RPN tertinggi yaitu proyeksi volume lalu lintas tidak tercapai sesuai rencana usaha awal, direkomendasikan untuk melakukan kajian lalu lintas secara berkala dengan kondisi realisasi pengembangan kawasan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah maupun pihak pengembang untuk rencana pengembangan kawasan ke depan. Rekomendasi mitigasi diberikan dengan memperhatikan penyebab utama risiko yang memiliki keterkaitan dengan risiko perubahan kebijakan pemerintah terkait prioritas pengembangan pelabuhan Patimban dan kawasan industri di sekitar Subang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan masukan dari para tim penguji tesis ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.